Hai siswa BPK Penabur, selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran fisika. Dan materi kita untuk kali ini adalah gerak harmonik sederhana atau getaran. Dan ini adalah bagian pertama dari dua video yang direncanakan. Untuk cakupan materi, video pertama ini adalah tentang ini. Dan video kedua nanti kita akan bahas yang ini. Sementara kompetensi dasarnya itu adalah dituntut kemampuan sampai pada tingkat menganalisis. Kita mulai dari pertanyaan, apa itu getaran? Nah, getaran adalah gerak bolak-balik dari sebuah benda secara periodik melalui sebuah titik setimbang. Nah, di sini ada benda yang sedang bergerak bolak-balik dan titik setimbangnya ada di sini. Untuk gambar yang lain, animasi yang lain, titik setimbangnya seperti ini, atau untuk ayunan bandul, titik setimbangnya berarti di sini. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, mengapa gerak bolak-balik? Jawabannya karena ada gaya pemuli, Fp. Nah, gaya pemuli ini sebenarnya adalah resultan gaya. Resultan gaya yang fungsinya mengembalikan benda ke posisi setimbang ketika menyimpang sejauh X. Nah, Fp ini selalu menuju ke titik setimbang. Kemudian, arah dari gaya pemuli itu berlawanan arah dengan simpangan X. Kemudian nilainya sendiri sebanding dengan nilai X. Jadi misalnya contoh kalau ini kita hentikan, lalu kita coba lihat ketika simpangannya ke kanan, maka gaya pemulihnya ke kiri. Nanti sebaliknya. Ketika X-nya bertambah panjang atau bertambah besar, gaya pemulihnya juga akan makin besar. Nah, dari ketiga hal ini, kita bisa turunkan persamaan gaya pemulih itu sama dengan minus K kali simpangan. Di mana tanda negatif itu menunjukkan arah F pemuli berlawanan arah dengan arah X. Mari kita coba lihat untuk ayunan bandul. Nah, seperti sudah disebutkan tadi bahwa gaya pemuli itu adalah resultan gaya. Nah, di sini ada dua gaya yang bekerja pada bandul, yaitu gaya tegangan tali dan gaya berat. Nah, kedua gaya ini resultan gayanya yang mana? Mari kita coba lihat. Kalau kita hentikan lalu gaya ini kita uraikan menjadi ini dan itu ya. Jadi menjadi Mg kosinus theta dan Mg sin theta. Nah, Mg kosinus theta dengan tegangan tali itu besarnya akan selalu sama sehingga saling meniadakan. Dan praktis tinggal Mg kosinus theta, dan itu tidak lain adalah sama dengan resultan gaya atau kita sebut juga dengan gaya pemuli, Mg sin theta dengan tanda negatif ini jangan lupa itu menunjukkan arah dari gaya pemuli itu akan berlawanan dengan simpangan. Simpangannya ke atas, gayanya ke bawah. Nah, untuk theta sudut simpangan yang kecil, maka X dan simpangan S ini atau lintasan S ini itu bisa dibilang hampir berhimpit. Sehingga karena itu hampir berhimpit, maka saya bisa ganti sinus theta ini dengan X per L, sehingga saya dapatkan persamaannya menjadi seperti ini. Ya, dan udah ada kemiripan dengan F pemuli sama dengan min Kx. Di sini ada F pemuli sama dengan min bla 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 kali X. Untuk benda yang digantung pada pegas, maka ketika ada beban digantung pada pegas, dia akan turun sejauh katakanlah Y0, dan ini akan memberikan informasi posisi setimbang yang baru. Nah, setelah itu, kalau ini benda kita tarik lagi ke bawah misalnya, lalu kita lepaskan, maka dia akan bergetar, dan berarti acuannya kita hitung dari sini. Ya, dimana pada posisi setimbang ini tentu Mg sama dengan K Y0. Nah, ini kalau ditarik ke bawah lalu dilepaskan, maka dia akan berair seperti ini dengan rumus masih yang sama, min K kali Y. Seperti sudah dijelaskan bahwa pada gaya pemuli sebenarnya tidak lain adalah resultan gaya. Berarti di sini nanti akan berlaku hukum kedua Newton, karena resultan gaya itu akan menghasilkan percepatan. Kita tuliskan F pemuli sama dengan M kali A. Berarti baik pada getaran di pegas ataupun ayunan, ya sama-sama berlaku F sama dengan M kali A. Nah, sebelumnya kita udah bahas bahwa gaya pemuli pada pegas sama dengan min Kx, pada ayunan sama dengan min Mg per L kali X. Kalau itu kita samakan, ya Fp kita samakan, kita akan ketemu
hubungan antara percepatan dan simpangan. A sama dengan min K dibagi M kali X. Ya, kemudian demikian juga dengan di bagian sini, sama, kita akan dapatkan hubungan antara A dan X. Dan dua persamaan ini sebenarnya adalah hubungan antara percepatan dan simpangan X. Selanjutnya, kita akan menurunkan hubungan percepatan dan simpangan X dari cara yang berbeda, yaitu kita akan turunkan dari simpangan getaran. Untuk itu kita harus tahu simpangan getarannya seperti apa. Mari kita coba lihat, di sini ada sebuah benda yang sedang bergetar, lalu posisinya bisa tergambar pada kertas yang sedang berjalan ke sana, sehingga kita bisa katakan bahwa simpangan dari benda yang bergetar tersebut sebenarnya merupakan bentuk fungsi sinus. Kalau begitu, kalau fungsi sinus, maka secara umum kita bisa tuliskan seperti ini. Y sama dengan A sin dalam kurung omega T tambah theta 0. Nanti kita akan turunkan omega T tambah theta 0 ini di bagian berikutnya. Tujuan kita adalah mau menentukan percepatan hubungannya dengan simpangan. Oke, untuk itu kita turunkan kecepatan simpangan ini menjadi kecepatan, lalu habis itu kita turunkan menjadi percepatan. Mari kita coba lihat ya. Ini turunan dari Y itu adalah ini omega kosinus omega T tambah theta 0. Lalu kalau ini diturunkan lagi, itu kita dapatkan namanya percepatan. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi turunan dari kosinus itu adalah min sin. Ya, untuk penurunan ini saya berharap kalian sudah paham cara penurunan sinus dan kosinus. Nah, dari sini yang bagian berwarna itu ternyata kan sama. Sehingga saya bisa tuliskan A sama dengan min omega kali Y. Atau bisa juga diganti A sama dengan min omega kuadrat kali X. Ya, ini untuk getaran dalam orientasi sumbu X, yang ini sumbu Y. Nah, ini adalah hubungan yang kita maksudkan tadi, hubungan antara percepatan dan simpangan. Ya, dari penurunan persamaan simpangan. Dengan demikian, kalau kita kembali, kita gabung gaya pemuli dan hukum Newton, lalu ini tadi yang barusan kita turunkan dari persamaan simpangan, ya. Untuk yang bagian ini, kita akan dapatkan A sama dengan min K per M kali X, tadi di pembahasan sebelumnya udah. Kalau ini kita samakan dengan ini, maka kita akan dapatkan ini A sama dengan A ya, gitu ya. Kita akan dapatkan omega kuadrat sama dengan K per M. Ini kita turunkan nanti jadi frekuensi dan periode. Untuk bagian di ayunan itu sama, ada gaya pemuli, ada hukum kedua Newton, lalu ini yang sudah kita turunkan dari persamaan simpangan. Nah, ini kita dapatkan A sama dengan min G per L kali X, lalu kalau itu kita samakan dengan yang ini, kita akan dapatkan omega kuadrat sama dengan G per L. Nah, dari dua bagian ini, kita bisa turunkan per frekuensi getaran ataupun periode sama ya. Dengan cara ini omeganya kita tinggal ganti 2πf atau 2π per T. Oke, mari kita coba ya. Kita ganti 2πf sama dengan akar dari K per M sehingga dapat frekuensi sama dengan sekian. Nah, untuk periode berarti 2π per T sama dengan akar K per M. Nah, berarti kalau T-nya nanti tinggal dibalik ya. Tinggal dibalik, dapat 2π akar M per K. Untuk frekuensi pada ayunan juga caranya sama. Kita ganti omeganya sehingga kita dapatkan frekuensi sama dengan seperti ini. Dan untuk periode, kita ganti 2π per T sama dengan akar G per L. Kita dapatkan T sama dengan 2π akar L per G. Sekarang kita akan lanjutkan dengan penurunan persamaan simpangan. Nah, untuk memahami ini mungkin akan membantu kita kalau kita coba pahami bahwa partikel yang sedang bergetar itu, yang ini, itu sebenarnya identik dengan proyeksi gerak melingkar pada sumbu Y. Ya, pada sumbu Y seperti ini ya, kira-kira. Nah, sekarang mari kita coba lihat. Di sini ada sebuah benda yang sedang bergetar. Lalu biasanya kan persamaannya kan sebelumnya kita udah tulis seperti ini. Nah, kita akan coba turunkan kenapa bisa seperti ini. Ya, untuk itu mari kita coba lihat. Misalnya kita mula-mula benda ada di sini, gitu ya. Berarti sudut fase awalnya adalah
ini theta 0, dan ini pada waktu T sama dengan 0, posisinya ada di sini atau di sini ya. Sehingga ketika benda bergerak atau sedang bergetar gitu ya, atau bergerak melingkar, maka setelah T detik, sudut yang ditempuh itu sama dengan omega T, dan itu akan memberikan informasi bahwa Y-nya, simpangannya sudah berubah. Dan kalau begitu kita akan mencari simpangan ini, ya, persamaan simpangan yang baru ini dari segitiga ini. Kita lihat sudutnya sekarang adalah omega T tambah theta 0. Oke, dari segitiga ini, kalau kita cari sinus sudut ini sama dengan Y dibagi A, ya, ini. Nah, kalau kita balik tinggal dapat Y sama dengan A sin dalam kurung omega T tambah theta 0, dan itu sebenarnya sama dengan ini. Inilah asal-usulnya kenapa omega T ditambah theta 0. Nah, grafiknya akhirnya menjadi fungsi sinus. Untuk grafik simpangan kecepatan dan percepatan, ini tadi udah ada grafik simpangan. Kalau ini fungsi sinus, ya, seperti ini. Dan kalau kecepatan getar, itu kan turunan dari simpangan, itu menjadi, namanya menjadi kosinus. A omega kosinus omega T tambah theta 0. Grafiknya seperti ini. Untuk percepatan ada minusnya ya. Minus A omega kuadrat sin omega T tambah theta 0, berarti kebalikan dari grafik simpangan. Sehingga yang tadinya ini ke atas, yang di bawah ini arahnya justru ke bawah dulu. Nah, yang dilingkari ini itu adalah nilai maksimum dari yang ada di depan. Jadi A itu nilai maksimum dari Y, A omega nilai maksimum dari V, dan A omega kuadrat nilai maksimum dari percepatan. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah benda masanya 0,5 kg diikat pada dua ujung pegas seperti gambar ini. Diikat di tengah sini. Konstanta dari pegas masing-masing 100 dan 200. Benda lalu disimpangkan 2 cm ke kanan atau ke kiri, terserah, lalu dilepas sehingga melakukan gerak harmonik sederhana. Tentukanlah pertanyaannya ini, silakan dibaca. Kira-kira kalau dianimasikan, gambarnya seperti ini. Nah, lalu sekarang mari kita bahas ya. Mula-mula benda ada di sini, lalu kita simpangkan ke kanan sejauh 2 cm. Berarti amplitudenya itu 2 cm atau 0,02 meter. Nah, pertanyaannya adalah besar gaya pemuli maksimum. Nah, bagaimana menentukan gaya pemuli? Kita coba lihat ya. Kalau ini ditarik ke kanan sejauh X, gitu, 2 cm, maka pegas yang kiri itu akan memberikan perlawanan, akan menjadi gaya pemuli nanti. Ya, pegas yang kanan juga sama, akan memberikan perlawanan. Nah, untuk pegas yang kiri, berarti karena ditarik ke kanan, maka pegas akan narik balik ke kiri, dan besarnya sama dengan min K1 kali X. Ingat, tanda minus ini berarti gaya itu berlawanan ya, berseberangan atau berlawanan dengan X. Nah, untuk pegas yang kanan itu kejadiannya mirip. Kalau ini ditekan ke kanan, maka pegasnya akan mendorong ke kiri dengan besar gaya sama dengan min K2 dikali dengan X. Ya, X-nya dengan FP berlawanan. Nah, dua gaya inilah yang menjadi gaya pemulih. Jadi kita jumlahkan aja, sehingga kita tinggal masukkan angka-angkanya, akan ketemu 6 Newton ya. Oke. Untuk pertanyaan bagian B, frekuensi getar. Nah, untuk frekuensi getar, kalau misalnya mau dari sini bisa ya. Jadi di sini kan ada gaya, ingat ya, gaya pemulih itu K total kali X, udah ada tadi. Kemudian gaya Newton, hukum kedua Newton, Fp sama dengan M kali A, lalu ini hubungan penurunan dari persamaan simpangan ya. Nah, ini kalau ini dari sini ya. Kalau kita selesaikan, ini akan ketemu omega kuadrat sama dengan K per M. Ini sebenarnya sudah dibahas sebelumnya. Dan itu ujung-ujungnya akan menghasilkan frekuensi yang boleh langsung ke sini sebenarnya kalau udah hafal. Jika kalau dimasukkan, datanya sudah lengkap semuanya, masukkan, maka akan ketemu frekuensi sama dengan 10 per 2 pi akar 6 Hz. Untuk pertanyaan yang berikutnya adalah pertanyaan bagian C, kecepatan getar maksimum. Saya bisa langsung ambil A
kali omega. Dapat dari mana? Mudah-mudahan masih ingat ini persamaan ini, dan A kali omega itu bisa diambil dari nilai yang ada di sini. Itu adalah nilai maksimum dari yang di depan. Nah, datanya sudah ada, A-nya, amplitudenya sudah ada, omeganya 2πf ya, frekuensinya tadi di bagian A sudah dapat. Jadi kita tinggal masukkan, dapat 0,2 akar 6. Pertanyaan bagian D sekarang, bagian D, percepatan getaran maksimum. Nah, percepatan getaran maksimum bisa dicari dari hukum Newton, F sama dengan M kali A. Kalau F-nya maksimum, ya A-nya juga maksimum. 4, ini. Atau boleh juga dengan cara langsung dari sini. Nih, karena ini adalah nilai maksimum dari percepatan. Jadi yang mana aja lah, ya. Hasilnya akan sama. Oke, demikian untuk video yang pertama ini, dan sampai jumpa di video yang kedua. Tetap semangat, salam sehat selalu.